Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar CorelDRAW untuk pemula atau untuk dasar, khususnya untuk dipakai desain grafis. Di sini yang akan saya jelaskan, saya memakai CorelDRAW X7. Pertama kita buka CorelDRAW. Di awal akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Itu pertama adalah new document, new template, atau open recent. Biasanya kalau di awal itu new document. Kalau open recent ini berarti ketika kita mau membuka file yang sudah pernah kita simpan. Jadi untuk yang pertama new document, itu kita bisa kasih nama di awal ya, misalkan latihan seperti ini, latihan. Kemudian ini size-nya, ukuran kertasnya bisa A4, F4 dan lain sebagainya. Ada pilihan-pilihan di sini. Nah, saya pilih saja yang A4 ya. Kalau A4 itu ukurannya adalah sekian, itu 210 mm, atau kalau kita ganti cm bisa ganti cm, itu 21 cm kali 29,7 cm. Kemudian di sini primary color mode-nya, ini standarnya adalah CMYK. Oh ya, ini tadi ada yang kelewatan ya, default ya, defaultnya Corel, kita pilih CMYK. Kemudian pixelnya, jumlah pix itu untuk awal tentukan 1 saja. Kemudian rendering resolution, ini kalau kita nanti render, simpan, misalkan mau nyimpan ke ekspor ke JPEG atau PNG dan sebagainya, itu kita tentukan di sini DPI-nya adalah 300 dpi dot per inch. Previewnya in hand ya, kemudian oke. Nah, jadi tadi yang kita tentukan adalah ukurannya sekian. Ini bisa kita buat cm ya, ini bisa kita buat cm. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tool-toolnya. Yang paling atas ini adalah pick tool. Ini untuk mengaktifkan objek atau vektor. Jadi misalkan kalau kita punya beberapa objek, itu bisa kita ke arah, kita aktifkan dengan menggunakan pick tool ini. Kita klik objeknya, maka dia akan aktif. Jika kita blok semuanya ya, dengan cara diklik kemudian sambil ditekan mouse-nya, kita drag, kita tarik, kita blok semuanya, maka semua akan aktif. Ini adalah pick tool. Kemudian yang bawahnya ada shape tool. Shape tool ini pada beberapa objek itu fungsinya beda-beda. Nah, ini kalau di kotak itu kita bisa untuk membentuk pinggul. Kalau di poligonal kita bisa merubah bentuk seperti ini. Kalau pada teks kita bisa mengubah kerning dan leading. Leading dan kerning. Pokoknya ini ya, jarak antara huruf dan jarak antara baris. Ini kalau di teks. Kemudian kalau pada misalkan ada garis, itu kita bisa dengan menggunakan shape tool, kita bisa menambah titik ya, klik 2 kali, atau kita bisa mengubah bentuk ini menggunakan shape tool.
Jadi secara fungsi, shape tool ini adalah untuk mengedit objek ataupun vektor ataupun teks ya. Untuk mengeditnya itu kita menggunakan shape tool. Jadi fungsinya jelas beda-beda pada objek atau vektor ataupun teks yang kita edit. Itu fungsinya beda-beda, cara kerjanya beda-beda. Kita bisa mengedit menggunakan shape tool. Jadi kalau misalkan contoh kita mau membuat sebuah logo, awalnya hanya berbentuk seperti ini. Ini bisa kita ubah bentuknya dengan menggunakan shape tool. Ini contohnya dengan menggunakan shape tool. Kemudian saya jelaskan di sini yang berikutnya, ini saya lewati ya. Ini untuk desain, khususnya kalau saya jarang saya pakai. Ini zoom jelas ya. Itu untuk zoom in, zoom out, untuk view dekat dan view jauh. Untuk view dekatnya bisa klik kiri, view jauhnya klik kanan ya, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tool ya. Kalau kita klik lama, di sini akan muncul beberapa tool. Ini saya terangkan, nanti ada 1, 2, 3, 4 ini ya yang biasa dipakai. Freehand ini manual, free bebas, kita bebas menggambar manual. Jadi caranya dengan mouse ditekan kemudian digerakkan, ditekan terus mouse-nya kemudian baru digerakkan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Setelah mendekati pada titik awal dan kursor menunjukkan tanda anak panah seperti itu, kita lepas. Ini akan sudah terbentuk objek atau vektor. Kemudian kalau to point line kita klik awal, kemudian mouse sambil tetap terus ditekan, kita arahkan ke arah sesuai yang diinginkan. Kalau ingin membuat garis jajar, sambil kita tekan kontrol pada keyboard. Nah, ini. Dia akan sejajar ya. Kemudian yang berikutnya bezier. Kalau bezier ini kita klik. Nah, ini kalau bezier. Jadi garis akan terbentuk, line akan terbentuk dari masing-masing titik yang kita buat. Nah. Kemudian kalau pen tool sama juga seperti bezier. Sama. Ini yang sering dipakai kalau untuk desainer, biasanya yang khususnya kalau saya itu sering yang pakai pen tool ini. Ini pen tool ini kalau pengen membuat garis lengkung langsung di sini, itu kita klik awal, kemudian ketika kita menentukan titik berikutnya itu mouse langsung terus kita tekan. Baru kemudian kita tarik, maka akan muncul benang. Nah, ini ya, benang yang menentukan arahnya lengkungan. Ini kalau pen tool. Kemudian saya terangkan lagi yang berikutnya, bawahnya adalah artistic media tool. Ada beberapa menu pilihan, ada preset, ada brush, ada sprayer, kemudian ada calligraphic.
Misalkan yang preset ini ada pilihannya, ujungnya pena ya, saya bayangkan seperti itu. Ujungnya seperti itu, bisa dipilih bentuknya. Kemudian kalau yang ini adalah artistic media, ini juga ada beberapa pilihan bentuknya, ada banyak sekali. Nanti bisa teman-teman coba masing-masing. Kemudian yang sprayer ini juga banyak sekali pilihan, nanti bisa Anda coba, bentuknya banyak sekali pilihannya. Nah, ini sudah penuh teman-teman, saya hapus dulu. Oke, ini tadi mana ya? Oh, ini ya, sprayer ada banyak pilihan, nanti bisa dicoba-coba. Kemudian oh ya, tadi untuk aplikasinya, memakainya itu sambil ditekan mouse-nya ya, kemudian ditarik, set, seperti itu. Kemudian berikutnya kaligrafik ini ya seperti kita mau membuat kaligrafi ya bentuknya. Jadi ini misalkan kaligrafi. Nah, ini contohnya, contoh aplikasinya kaligrafi seperti ini. Jadi kalau pengen membuat kaligrafi manual ya kayak gini caranya, menggunakan artistic media, kita pilih yang kaligrafi. Kemudian yang berikutnya ini ada rentacle atau kotak ya. Kotak ini kita bisa membuat kotak lonjong, kotak memanjang, kemudian portrait, atau kalau kita pengen membuat sama sisi itu kita membuatnya sambil tekan kontrol pada keyboard. Ini presisi, otomatis. Kemudian kalau yang bawah ini elips atau lingkaran atau bulat, sama. Kalau pengen membuat yang bulat total sambil ditekan kontrol. Dan yang bawahnya lagi ada poligonal. Poligonal ini jumlahnya sudut itu bisa ditentukan. Jadi misalkan kalau yang ini kan 5, kalau ditambah ya 6, 7, 8. Ini tadi yang saya tunjukkan bisa diedit menggunakan Shape Tool tadi. Ya, menggunakan Shape Tool. Itu kemudian berikutnya teks biasa ya. Kita klik, kemudian kita klik di sini. Ini baru kita mengetik. Coba membesarkan, kembali ke pick tool, kita tarik pojoknya, pojok atas atau pojok bawah. Kalau kita tarik pojok maka akan dalam posisi presisi ya. Tapi kalau kita tarik yang sebelah sini kanan, nah ini bedanya. Itu kalau teks. Kemudian kalau ini karena untuk desainer khususnya saya jarang pakai, langsung saya lompati
yang ini ada beberapa pilihan efek ya. Ini ada shadow, contour, blend, distort, envelope, dan extrude. Kalau yang shadow, oh ya, ini tadi untuk memilih font ada pilihannya di sini ya. Kemudian ini ukuran. Lagi ke shadow. Ini kita klik objeknya, kemudian kita sambil tekan sambil terus ditekan mouse-nya, kemudian ditarik ke arah shadow yang dikehendaki, kemudian dilepas, akan terbentuk semacam bayangan. Jadi shadow itu sesuai dengan namanya, shadow seperti bayangan. Nah, itu shadow. Kemudian kontur. Ini saya tunjukkan untuk konturnya. Kontur ini untuk membuat objek tambahan ya. Kita klik objeknya, kemudian sambil mouse ditekan terus bisa kita tarik, bisa kita tarik ya ke dalam atau ke luar. Nah, kalau keluar seperti ini maka akan terbentuk objek tambahan. Ini karena warnanya kebetulan sama jadi nggak kelihatan. Ini kalau bisa diubah warna yang tambahannya. Nah, dan objek tambahannya juga bisa ditambah. Ini kan 1, nah, 2, 3 bisa. Ini ukurannya semakin kecil atau semakin besar bisa kita tentukan di sini ya, itu kalau kontur. Kemudian blend, saya jelaskan di sini blend. Ini saya hapus dulu, sudah terlalu banyak. Blend ini untuk membuat objek tambahan antara objek sumber ke objek tujuan, objek source ke objek target. Contohnya seperti ini, kita klik objek source awal, kemudian sambil mouse kita tekan, kita tarik dan ditempel ke objek berikutnya, maka akan terbentuk objek-objek tambahan atau vektor-vektor tambahan seperti ini, dan ini jumlahnya bisa kita atur. Nah, ini kan sama ya. Itu kalau blend. Kemudian yang berikutnya distort. Distort ini untuk mengedit objek atau vektor menjadi distorsi, jadi tak beraturan. Nah, ini distort. Itu kalau distorsi. Ini adalah distort. Kemudian saya terangkan berikutnya envelope. Nah, cara penggunaannya seperti ini envelope ya.
Itu cara penggunaan envelope. Oke, itu gunanya envelope. Kemudian yang terakhir extrude. Saya jelaskan di sini kelompok itu tadi, yang terakhir extrude. Tes. Extrude. Ini saya hapus dulu. Tadi ya, extrude. Caranya kita klik, kemudian kita tarik sambil kita tekan mouse, kita tarik. Nah, ini untuk extrude ini kan untuk kesan 3 dimensi. Untuk kesan 3 dimensi, jadi biar muncul kesan 3 dimensinya, ini lightingnya kita atur ya. Extrusion lighting, kita klik di sini, bisa ditambah lampu, ada tambahan 3 lampu. Untuk menambahkan lampu kita klik di sini ya, klik. Nah ini, dan lampu ini juga bisa dipindah, diklik dipindah seperti ini, bisa ditambah lagi. Nah, ini lampu pertama, lampu kedua, kemudian arahnya ini juga bisa kita ubah ya, arahnya bisa kita ubah. Ini cara mengeditnya seperti itu. Oke, ini tadi ada drop shadow, contour, blend, distort. Ada drop shadow, contour, blend, distort, envelopes, dan extrude. Kemudian di sini ada transparansi ya. Transparansi sesuai dengan namanya. Saya coba untuk mengaplikasikan transparansi, diklik di sini. Kemudian di sini akan ada pilihan, beberapa pilihan ya pada transparansi ini. Ada yang uniform secara keseluruhan, ada yang gradien ya, ada yang gradien pun juga ada beberapa pilihan bentuknya. Oke, kemudian yang berikutnya ada eyedropper. Eyedropper ini untuk menyedot warna ya, untuk misalkan di sini warna yang akan saya pilih warna area ini merah, nah, tinggal ini, atau yang agak gelap sini. Nah, ini adalah untuk menyedot warna. Dan yang terakhir di sini saya terangkan tentang interactive fill tool. Di interactive fill tool ini itu adalah untuk memberi warna pada vektor secara manual. Jadi di sini ada uniform secara keseluruhan, ini bisa kita tentukan warnanya ya, bisa kita tentukan warnanya di sini, atau kita pilih lagi yang gradien, misalkan gradien, gradasi ini warna awal bisa kita buat misalkan biru, kemudian warna akhirnya kita buat misalkan merah, dan ini bisa kita tambah ya beberapa titik warnanya. Klik 2 kali ya untuk menambah. Misalkan saya buat putih, kemudian saya buat kuning,
Dan arahnya ini juga bisa kita tentukan, bisa kita ubah. Ini untuk gradien. Oke, itu untuk fill tool. Jadi sementara saya terangkan untuk part 1 sampai di sini dulu. Saya menerangkan tentang tool, ya, tentang tool pada CorelDRAW, khususnya untuk desain grafis. Di sini yang terakhir pada part awal ini saya contohkan untuk membuat logo dengan menggunakan pen tool. Ya. Nah, ini tadi untuk yang pick tool ya. Pick tool ini untuk selain untuk mengaktifkan seperti ini, kalau kita klik sekali lagi itu bisa kita untuk mesh ini untuk mengubah arah atau untuk memutar. Nah, dan ini titik porosnya itu bisa kita atur, bisa kita ganti. Nah, ini kalau misalkan mau di copy bisa digeser seperti ini, kemudian klik kanan ya. Ini masih dalam kondisi mouse ditekan ya, ditekan kemudian diubah seperti ini, kemudian klik kanan dan lepas secara bersamaan, klik kanan lepas secara bersamaan. Nah, ini sudah tercopy. Contohnya ya, sederhana saja. Oke, sekian dulu tutorial CorelDRAW untuk dasar, untuk pemula part 1. Untuk part berikutnya nanti akan saya terangkan pada menu yang ada di sini ya. Jadi tunggu saja untuk tutorial CorelDRAW untuk pemula atau sesi dasar, khususnya untuk dipakai desain grafis. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.